Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Merdeka. Hadirin yang berbahagia, jamaah 2.741 orang di ruangan ini. Qadarullah, pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi barokah bagi semua. Dan pertemuan kita betul-betul jadi bagian yang bisa ditindaklanjuti dalam amal soleh sehari-hari. Saya tertarik ke judul besar di sini, istilahnya baru sebetulnya. Istilah lama tapi dikembangkan di sini. Istilah pelaku didik. Dan yang dimaksud pelaku didik di sini ternyata termasuk masyarakat, para petani yang ada di sekitar Ma'had. Sudah tentu termasuk ke dalamnya kawan-kawan, sahabat-sahabat yang aktif di Ma'had ini. Saya kira ini agak beda. Biasanya kalau di kampus-kampus lain dicukupkan dengan istilah sivitas akademika, orang yang ada di dalam kampus. Tapi di sini lain, istilahnya pelaku didik yang terlibat ke dalamnya termasuk masyarakat di sekitar Ma'had. Saya kira ini konsep yang perlu dikembangkan. Sehingga siapapun yang ada di sekitar tempat pendidikan dianggap sebagai bagian dari pelaku didik. Ini mungkin biasanya Syekh ini yang punya ide-ide kreatif begini ya. Bisa dikembangkan barangkali untuk seluruh Indonesia. Kalau istilah pelaku didik itu termasuk ke dalamnya masyarakat lingkungan, mungkin itu belum terpublikasi secara lebih masif. Karena itu saya kira ini hak paten istilah ini dari Ma'had Asy-Syaitun. Hadirin yang berbahagia, saya waktu kapan ada ulang tahun Syekh yang kemarin itu ya, 2 bulan yang lalu saya kira. Itu dikasih hadiah oleh panitia ensiklopedi Nurholis Majid. Sebanyak 4 jilid, kalau tidak salah sampai ribuan halaman itu. Dan tadinya mau berbicara masalah spiritualitas manajemen pendidikan di pesantren. Tapi kemudian harus dikembangkan. Sebab tadinya ini tidak tanggal 12, usulannya tanggal 26. Supaya dekat dengan 28 Oktober dan karena itu dikaitkan dengan Pancasila. Nah, lantaran dikaitkan dengan Pancasila, saya cek bagaimana Cak Nur berbicara masalah Pancasila. Ternyata di bagian Pancasila yang ada pada ensiklopedi ini ada ungkapan-ungkapan yang saya berikan pada jajaran kedua itu, lembaran kedua, moto. Moto itu disebutkan di sini, kejujuran merupakan modal paling besar dan paling kuat dalam perjuangan menuju perbaikan. Itu tuh, kejujuran merupakan modal paling besar dan paling kuat dalam perjuangan menuju perbaikan. Jadi kalau mau hidup ini semakin lama semakin baik, modal utamanya adalah kejujuran. Itu dari buku ensiklopedi yang hadiah dari sini. Karena itu saya langsung ingin membuat buku itu jadi bacaan mahasiswa.
saya sudah pesan ini untuk 2 set, insya Allah sudah siapkan pembayarannya dan harganya cukup bagus itu. Kalau 4 jilid yang hebat begitu, itu sejuta ya. Saya berharap malahan kepada bapak-bapak yang putranya dididik di sini, bawa itu ensiklopedi Nurholis Majid itu. Bagus sekali. Jadi pikiran-pikiran cerdas, pikiran-pikiran kreatif Cak Nur tentang Indonesia. Dan rupanya Syekh ini dekat banget cara berpikir atau hal-hal yang terkait dengan kreativitas berpikir. Saya kira kalau bisa kepada panitia dipajangkan saja buku itu, biar semua orang tua itu membelinya. Itu bagus menurut saya. Kita bersyukur tentang itu. Saya khawatir jangan-jangan kawan-kawan di sini juga belum baca semuanya itu. Sebaiknya baca. Saya anjurkan baca itu. Bukunya tebal. Itu ribuan halaman. Jadi dikumpulkan oleh Budi Munawar tentang apa saja pikiran-pikiran Cak Nur. Dan saya kira pikiran-pikiran Cak Nur itu mungkin banyak menginspirasi yang ada pada Syekh yang terkait dengan apa namanya itu pesantren rahmatan lil alamin, pesantren untuk bukan saja sesama umat, kalau perlu ada kesetaraan seluruh bangsa yang ada di negara ini. Dan unik, kalau kita kaitkan ungkapan yang ada di ensiklopedia itu, saya coba Al-Quran bicara apa tentang kejujuran. Saya mencoba memahami kejujuran itu dari siddiqin. Ternyata di dalam Al-Quran bahasa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu diterjemahkan oleh para ulama ahli tafsir, alladzi an'amallah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Artinya kejujuran, orang-orang yang jujur, siddiq itu nanti bersama-sama dengan para nabi, para ahli yang syahid, syuhada, dan orang-orang yang selalu beramal soleh di surga. Luar biasa. Itu jadi apa yang disampaikan di buku ini menginspirasi. Jangan khawatir untuk berbuat jujur. Walaupun risikonya pahit. Mengapa? Sebab tidak setiap orang senang pada kejujuran. Biasanya kejujuran itu akan menumbuhkan kreativitas. New kreatif. Yang harus kreatif courage. Harus ada keberanian berkreasi. Sebab kreatif courage itu akan memancing perdebatan dan orang tidak senang. Jangan lupa itu. Bahwa orang yang berkreasi akan memancing ketidaksenangan. Terima kasih Ibu. Ya. Ini ternyata Ibu saya sudah hadir. Ketemunya dulu di pesantren aja. Di pesantren suka nengok gitu. Oke, kita lanjutkan. Bahwa mengapa orang jujur kadang-kala tidak disenangi? Sebab orang jujur itu akan menumbuhkan keberanian kreatif, yang dengan keberanian kreatif itu akan mengubah suasana. Dalam bahasa Unisba itu jadi mujaddid, adanya pembaharuan. Pembaharuan tidak disenangi oleh orang, lantaran dengan membaharukan sesuatu, itu memungkinkan yang lama berubah. Sementara biasanya, banyak orang yang sudah biasa mendapatkan keuntungan dari tradisi yang lama. Karena itu wajar, kalau ada pembaharuan itu biasanya orang banyak yang menentang. Mengapa? Ya itu alasannya. Pembaharuan itu memungkinkan, merugikan orang yang biasa mendapat keuntungan dari kebiasaan lama. Tapi Islam memang menunjuk untuk pembaharuan terus-menerus. Ada pembaharuan yang tidak kontinuitas lah, yang tidak berhenti, harus continue. Harus one time with the other time, dari waktu ke waktu, itu terus-menerus. Pembaharuan itu harus dihitungkan. Karena itu istilah tajdid, istilah apa itu ijtihad, mujtahid, itu sesuatu yang tidak bisa tidak diungkapkan terus-menerus. Saya kemarin berdebat panjang, ini pengalaman dari kejujuran ini ya, pengalaman tentang
kajian mengenai tafsir Al-Maroghi yang berbicara masalah riba. Yakni di situ ayatnya 180-an atau berapa itu. Itu berbicara tentang riba nasiah dan riba fadl. Riba nasiah itu apabila meminjam sesuatu kemudian untuk dikembalikan dengan berlebih jumlahnya. Jadi kalau pinjam 100 juta harus dikembalikan mungkin 110 dalam waktu tertentu. Dan itu kaidah fikih lama. Kemudian tatkala kita berbicara ekonomi Indonesia yang harga duit itu terus berubah, saya kira mungkin istilah itu perlu ada pengembangan baru. Mengapa? Sebab zaman Nabi riba nasiah itu dalam posisi harga duit stabil, harga uangnya tetap. Saya kebetulan melaksanakan ibadah haji tahun 94 dan kebetulan qadarullah tahun 2004 saya ibadah haji lagi. Jadi 10 tahun kemudian. Apa yang terjadi? Saya cek antara 94 dan 2004. Oh, enggak, jadinya 95 dan 2005. Jadinya daftarnya 294 dan 2004, tapi jadi hajinya 95 dan 2005. Jadi 10 tahun kemudian. Apa yang terjadi? Salah satu indikator ialah harga ini, harga ayam yang panggang, ayam panggang. Di Mekah itu banyak yang jualan ayam panggang, Pak. Yang diputar itu. Yang diputar. Jadi ayam guling lah gitu ya. Biasa kita mengadakan kambing guling, ini di Mekah banyak dijual ayam guling. Ternyata harga ayam guling itu tahun 95 dan tahun 2005 tetap sama. 10 real. Satu ayam guling. Itu di Mekah. Jadi wajar kalau di Mekah riba nasiah itu posisinya seperti zaman Nabi dulu. Kalau berhutang berlebih itu harus kembalinya berlebih, itu riba. Tapi kemudian kalau di Indonesia, ini di negara Anda semua ya. Konon disebut negara Konoha itu kan. Saya pinjam nyicil rumah di Bandung tahun 1980. Berapa yang saya cicil rumah itu? Rumah 120 meter, itu tanahnya 120 meter, kemudian rumahnya 63 meter, itu di pinggir kota Bandung. Jadi jalannya juga enggak masuk mobil waktu itu. Itu harganya 3.900.000. Kita harus punya uang 600.000 sebagai DP. Jadi pinjaman dari banknya 3.300.000. Dibayar selama 15 tahun. Per bulannya itu 34.120 rupiah. Apa yang terjadi sesudah 15 tahun? Harga rumah itu naik jadi 150 juta. Dibayangkan. Pinjamnya 3.300.000, tetapi sesudah 15 tahun dibayar, cicil 34.120, harga rumah dan tanah itu 150 juta. Malah kalau di tempat yang strategis harganya ada yang 200 juta. Di tempat yang agak pinggiran memang harganya 100 jutaan gitu. Apa ini artinya? Artinya ternyata riba nasiah dalam ini tidak merugikan pembeli. Tidak merugikan si yang peminjam. Kan kalau riba nasiah zaman Nabi merugikan peminjam. Kalau seandainya pinjam 1 juta harus bayar 1.050.000 gitu. Tapi zaman sekarang itu di negara Anda ini lain, terbalik. Di negara Anda kalau pinjam 100 juta tahun 2000 dibayar 100 juta tahun 2010, maka kasihan yang meminjamkan uang. Sebab harga uangnya tiap tahun biasanya rugi antara 8 sampai 10%. Gitu. Jadi kalau tahun 2000 punya uang 100 juta, mungkin dapat 500 gram emas. Tapi tahun sekarang 100 juta paling-paling dapat 52 gram. Jadi bayangkan itu. Hilangnya kira-kira 90%. Nah, ini apa artinya? Ada tantangan bagi kita yang mendalami ilmu agama, perlunya reformulasi usul fikih. Dan disitulah barangkali
bagaimana kita mau berbicara tentang apa yang dimaksud menuju transformasi pendidikan ini, supaya betul-betul transformatif. Dan saya kira Syekh biasanya punya ide-ide cemerlang tentang itu. Bagaimana memahami studi tafsir, perbandingan berbagai tafsir dari satu ayat dengan ayat yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lainnya itu, kemudian bisa dikembangkan lebih baik. Saya sangat setuju itu. Kemudian, ini langsung berbicara mengenai topik. Apa pengertian umum dari spiritualitas dalam manajemen pendidikan berbasis Pancasila? Idenya adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan manajemen pendidikan yang berpijak kepada Pancasila itu. Integrasi hal-hal yang sifatnya spiritual dengan realitas sosial. Dan sekali lagi, saya kadang-kala bicara, ini Al-Zaitun alhamdulillah melaksanakan ini. Bagaimana mengintegrasikan hal-hal yang sifatnya subjektivitas dengan hal-hal yang sifatnya objektivitas. Dan itu memang teori di dalam tafsir Al-Quran, Pak. Dalam menafsirkan Al-Quran itu, Profesor Doktor, siapa ahli Quran yang di Jogja itu, menyatakan bahwa dalam memahami Al-Quran itu harus ada dua gerakan. Pertama, gerakan subjektifikasi, yakni bagaimana secara spiritual dan transendental Al-Quran masuk ke dalam diri kita. Tapi tatkala kita mau melaksanakan, harus ada objektifikasi. Bagaimana Al-Quran dilaksanakan sesuai dengan realitas sosial, dengan realitas ekonomi, dengan realitas politik, dengan realitas budaya, dengan realitas yang tampak dikerjakannya. Tetap Al-Quran yang dilaksanakan. Tetapi pelaksanaan Al-Quran itu kemudian melihat realitas. Artinya tidak dipaksakan dalam posisi idealitas yang lalu. Tapi dicoba ada semacam koeksistensi antara idealisasi dengan realitas sosial. Itulah yang dimaksud dengan objektifikasi di dalam melaksanakan Al-Quran. Oke, kita lanjutkan slide yang seterusnya. Bagaimana landasan spiritual Pancasila ini? Saudara, perjuangan Pancasila itu tidak hanya pada tahun 1945. Tapi saya melihatnya dari tahun 1512. 1512 itu adalah tahun pertama Portugis datang ke mana itu Sultan Ternate. Di Ternate itu tahun 1512 itu sudah ada kesultanan. Kesultanan Ternate. Itu sultannya Babullah. Yang perlu ditekankan di sini ialah Portugis datang ke Ternate tahun 1512 itu adalah untuk membeli cengkeh. Sesudah tahun 1511 menaklukkan Selat Malaka, kemudian menyusur dari Selat Malaka ke Ternate. Jadi Ternate itu sudah sohor dari tahun 1500-an, bahwa itu tempat cengkeh, tempat pala yang dijual sangat mahal di Eropa. Portugis itu datang ke Ternate 1512, mula-mulanya jual beli. Tetapi apa yang terjadi sesudah 10 tahun? Sesudah 10 tahun 1522, Portugis menjajah Ternate, menaklukkan Ternate. Dan pengusir pertama untuk para penjajah itu Sultan Ternate. Jadi Sultan Ternate tahun 1524, alhamdulillah bisa mengusir penjajah. Sehingga merdeka dari penjajahan. Dijajah 2 tahun, merdeka 2 tahun kemudian. Itu terjadi di Ternate. Dan apa yang terjadi sesudah penjajahan di Ternate diusir, itu penjajahan itu sudah banyak. Inggris ke Ambon, termasuk Surabaya, termasuk Medan, termasuk Palembang, termasuk Jawa. 1800-an itu Yogyakarta itu sudah dijajah oleh Belanda. Akan tetapi ternyata pengusiran terhadap penjajahan itu
Yang paling monumental tahun 1800-an itu adalah Pangeran Diponegoro. Selama 5 tahun, 1825 sampai 1830. Itu selama 5 tahun ingin menjusir penjajah, tapi tidak berhasil. Yang terjadi malahan Sultan Diponegoronya dibuang ke Sulawesi kan, dibuang ke sana. Tapi yang perlu saya tegaskan demikian, warisan untuk mengusir penjajah dalam rangka yang sering kita teriakan merdeka, merdeka itu ternyata dimodali semangatnya oleh para sultan. Itu yang ingin saya tegaskan kepada bapak-bapak hadirin di sini. Jadi kemerdekaan Indonesia itu dimodali oleh semangat para sultan yang dimulai oleh Sultan Ternate tahun 1524 yang dijajah oleh Portugis 1522 yang awalnya menguasai ekonomi dari tahun 1512. Dan langsung alhamdulillah dari 1524 terus berkembang sampai ke zaman Diponegoro, sampai ke zaman Budi Utomo, sampai ke zaman Ahmad Dahlan, zaman Persis, zaman NU, zaman Sumpah Pemuda, sampai akhirnya 1945 diproklamasikanlah negara kita yang dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Yang asalnya pada bulan Juni itu bukan ketuhanan yang Maha Esa asalnya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi tanggal 18 Agustus tahun 45 dirubah. Itu jadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya ini? Umat Islam sekali lagi memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap kesatuan dan persatuan Indonesia. Itu harus dicatat itu. Umat Islam, umat yang paling sangat besar sekali jasanya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, sehingga hatta urusan masalah akidah yang formulasinya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya toleran untuk dirubah jadi ketuhanan yang Maha Esa. Idenya tetap ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid, menjalankan syariat bagian dari ketauhidan. Karena itu perubahan itu tidak dimasalahkan. Mengapa? Sebab dengan formulasi perubahan formulasi tersebut paling tidak itu agama yang lain bisa teradopsi. Itu kira-kira gambarannya dengan bahasa ketuhanan yang Maha Esa. Yang ingin saya garis bawahi di sini ialah bahwa dengan ketuhanan yang Maha Esa dari Pancasila ini jadi landasan spiritual. Bagi apa? Bagi kesadaran bahwa pendidikan, manajemen pendidikan itu memang tidak bisa lain, merupakan bagian dari anugerah Tuhan. Pendidikan, ilmu itu adalah milik Tuhan. Karena itu bagi umat Islam tidak boleh memperjualkan ilmu. Ilmu itu harus disedekahkan saja. Bahasa Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi orang yang punya ilmu terpaksa dia harus memposisikan dirinya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang tidak tahu. Dan itulah gambaran dari bagaimana Pancasila jadi modal utama dalam lembaga pendidikan yang harus kita laksanakan dalam manajemen pendidikan. Itu kalau berbicara ketuhanan yang Maha Esa. Berlanjut, itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kemanusiaan beradil dan beradab, manajemen pendidikan menghargai martabat guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Karena itu dalam pendidikan tidak boleh ada otoritarianisme, tidak boleh diktator. Jadi kalau seandainya ada murid yang berbeda dengan guru itu harus bersyukur. Bersyukur apa? Bahwa si murid itu sedang menelaah kesejatian dirinya. Sedang menemukan, mengembangkan kesejatian dirinya. Dirinya yang sejati. Dengan menampilkan ekspresi yang berbeda dengan pendapat guru. Adagium di pesantren zaman saya dulu tahun 1950-an tidak boleh berlaku lagi zaman sekarang. Kalau dulu tahun 50-an Pak, tahun 60-an di pesantren itu ada adagium bahasa Sunda. Bukan bahasa Indonesia, sebab di pesantren Sunda. Di pesantren Sunda itu dulu tahun 60-an itu ada adagium. Tak-tak ngaluhuran hulu. Tak-tak itu ini. Pundak.
tidak akan lebih tinggi dari kepala. Ya iyalah, tak ngaluhuran hulu. Tapi idenya bukan itu. Idenya santri tidak akan lebih pintar dari kiai. Idenya. Jadi santri tidak lebih pintar dari kiai. Sekarang ada giung gitu tidak berlaku. Apalagi di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi bisa saja mahasiswa mereka berlayar di dunia gadget, di dunia maya, itu sampai jam 12, jam 1 malam. Dia baca berbagai jurnal, berbagai hasil penelitian, dan macam-macam. Sehingga bisa jadi pagi-pagi mereka otaknya sudah terisi dengan informasi keilmuan yang terbaru. Sementara kadang-kala tidak sedikit guru besar di perguruan tinggi tidurnya sampai jam 8 pagi. Gimana ini? Jadi kalah bersaing dalam mencari ilmu oleh para mahasiswa. Jadi tidak berlaku lagi itu, bahwa kalau murid tidak boleh lebih pandai dari guru. Justru guru harus berusaha. Bagaimana murid bisa lebih pandai dari dirinya. Itu menurut gambaran saya dalam buku saya, bahwa ciri guru berhasil mendorong murid lebih pandai dari dirinya. Ciri seorang doktorandas berhasil mendorong muridnya jadi magister. Ciri seorang guru magister berhasil mendorong muridnya jadi doktor. Ciri seorang doktor berhasil mendorong muridnya jadi profesor. Terus begitu berkembang. Mengapa hal ini dipentingkan? Saya sering memberikan ilustrasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau boleh digambarkan, yang namanya waktu itu garisnya kira-kira datar. Silakan dipakai itu. Garis datar itu adalah garis waktu. Kemudian ada garis ke atas yang kira-kira diagonal. Dibuat aja silakan. Itu namanya garis data. Apa maksudnya? Semakin kita menerobos waktu, semakin data berkumpul banyak. Dan semakin data banyak berkumpul, itu semakin persisi gambaran dari deskripsi. Deskripsinya akan lebih persisi kalau data semakin banyak. Karena itu kalau mau data banyak kumpul bagus, terpaksa waktunya harus banyak mengumpulkan data. Kalau seandainya data mau terkumpul banyak, maka waktunya harus terkumpul dengan lebih banyak. Saya ambil contoh yang mudah. Yang mudah ambil contoh. Saya punya teman ini, namanya Pak Idad, Kiai Haji Idad Wisadad. Pak Idad, boleh berdiri Pak Idad? Boleh berdiri mengenalkan dirinya. Silakan berdiri. Nah, ini tetangga saya Pak Idad. Saya tanya ke Pak Idad, bagaimana pengetahuan Anda terhadap istri Anda? Waktu mulai kawin dan sesudah kawin selama 40 tahun. Oh beda. Waktu awal kawin, istri saya itu tampaknya itu manis, cantik, bager, someah, dan seterusnya. Tetapi sesudah 40 tahun, data bertambah. Ketahuan, tidurnya suka ngorok gitu. Ya. Mudah marah juga gitu. Kemudian ya sedikit-sedikit kadangkala menutupi atau uang kayak gitu. Bapak-bapak juga bisa begitu itu. Pada waktu mulai kawin rasanya indah saja semuanya. Tapi sudah lama ketahuan yang lain-lainnya itu. Mengapa? Semakin lama waktu yang ditempuh, semakin banyak data yang dikumpulkan. Karena semakin banyak data yang dikumpulkan, maka semakin persisi gambaran tentang apapun yang kita teliti dalam penelitian tersebut. Nah, dengan demikian, kalau zaman dulu, sekali lagi, kiai saya, waktu pesantren tahun 60-an itu, tak tidak boleh ngaluhuran dulu. Sekarang enggak, murid justru harus didorong, bisa lebih pandai dari guru. Dan tampaknya di Al-Zaitun itu yang dikembangkan oleh Syekh. Tepuk tangan dah untuk Syekh. Iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan di pesantren ini ide-ide berkembang secara kreatif untuk semakin lama semakin terkembangkan.
Yang tadinya kecil jadi semakin lama semakin besar. Itu yang kedua. Yang ketiganya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pengelolaan pendidikan sebagai wahana predikat bangsa, menghormati kebinekaan. Saya kira saya malu kalau ngomong tentang kebinekaan di Al Zaitun. Sebab kemarin waktu saya ulang tahun itu, yang pidato itu dari Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Malah saya duduk di sebelah sini. Yang sebelah Hindu, yang sebelah Kristen gitu. Wah, ini betul-betul kebinekaan itu di sini dikembangkan. Jangan khawatir dengan kebinekaan. Selama kita itu tetap dalam posisi memegang kejujuran, selama itu tidak akan mengkhawatirkan kalau kita bersikap berbineka dengan pihak lain. Asal jujur saja. Sebab untuk kemajuan tidak bisa lain. Modalnya kejujuran. Dan kejujuran jangan lupa. Ayat Al-Quran tadi. Itu akan dijamin bersama Nabi masuk surga. Apa tadi ayatnya itu? Alladzi an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Orang jujur bersama Nabi di surga, insyaallah. Kemudian sila kerakyatan. Keputusan manajerial melibatkan partisipasi musyawarah. Saya kira tentu istilah musyawarah partisipasi sesuai dengan lingkaran. Tidak bisa kalau seandainya top manajemen itu bermusyawarahnya dengan yang sangat level society. Harus ada lingkaran-lingkaran tertentu. Dan saya tahulah di sini lingkaran-lingkaran pemutus kebijakan memang sudah dibentuk dengan sangat baik. Yang kelimanya sila keadilan sosial. Bagaimana mendistribusi sumber daya pendidikan yang merata, akses terbuka bagi semua. Jadi di sini kita perhatikan, saya dengar bagaimana kalau seandainya staf itu punya putra di sini. Bagaimana masyarakat punya putra di sini. Masyarakat apa, staf apa, dan diberikan akses-akses kesamaan dalam pelayanan pendidikan. Saya kira itu bagus. Malahan semakin ke kota, hal ini semakin kurang. Sebab di kota standar antara bukan saja persoalan duit, tapi kalau persoalan strata sosial pun lain. Ada sekolah yang khusus untuk kelompok tertentu. Ada sekolah yang kelompoknya high level. Ada kelompok sekolah yang apanya itu lower level. Walaupun kita istilahnya hot ya. Hot itu higher order thinking skill. Inginnya high order. Tetapi kan kenyataannya tidak sedikit lower order. Jadi di bawah saja gitu. Nah ini barangkali satu hal yang perlu kita cermati bersama-sama. Lanjut. Bagaimana prinsip-prinsip pendekatan spiritualitas manajemen pendidikan? Itu yang pertama holistik. Saya menerjemahkan holistik dalam bahasa Arab itu syumuliyah kafah. Meliput keseluruhannya. Anda boleh setuju, boleh tidak. Boleh silakan dikoreksi. Istilah holistik, syumuliyah kafah, mengelola bukan hanya aspek akademik, tapi juga akhlak, spiritualitas dan karakter. Itu yang saya kira kembangkan. Dan alhamdulillah, umumnya pesantren itu menekankan karakter itu. Bukan saja karakter dalam pengertian sifat yang 18 yang ada pada Dikbud, jujur dan macam-macamnya itu, tapi di pesantren itu integritasnya. Integritas itu ditekankan dengan disiplin aturan-aturan pesantren. Di antara kekurangan kita sebagai bangsa adalah para pemimpinnya yang kurang integritas. Dan apa yang terjadi kalau para pemimpin kita kurang integritas? Itu ada bahasa yang bapak-bapak pasti sudah tahu. Sen kanan belok kiri gitu ya. Pernah mendengar itu? Sen kiri boleh kanan, sen kanan belok kiri. Kalau itu sennya di mobil itu sennya ke kanan gitu, tapi kenyataannya mobilnya belok kiri. Itu gambaran yang tidak ada integritas dalam kepribadian. Ngomongnya ke kanan, tapi perlakuannya ke kiri. Atau ngomongnya ke kiri, kelakuannya malah ke kanan. Ngomongnya Islam, kelakuannya malah tidak Islami. Ngomongnya demokrasi, akan tetapi kelakuannya tidak demokratis. Nah itu yang dimaksud bagaimana harus terjadi integrasi. Kemudian transendental.
saya membahasakan imamah ruhaniyah. Bagaimana pemimpin pendidikan jadi teladan moral dan spiritual. Teladan moral dan spiritual ini sebetulnya merupakan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang paling kuat dalam ajaran Islam, etik dan moral. Jadi Rasul itu sangat kuat sekali identitas, konsistensi, linearitas tentang moral. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, linearitas moral Rasul itu sampai ada perkataan demikian. Kata Rasul, "Laukana Fatimah ibnu Muhammad sarafat laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah anak Muhammad pun mencuri, saya potong juga tangannya. Itu satu. Ada lagi yang berkaitan dengan kebangsaan. Rasulullah pada waktu Haji Wada luar biasa bicaranya. Tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam. Tidak ada perbedaan antara penduduk ini dan penduduk ini. Jadi bagaimana yang namanya kesetaraan itu dikembangkan betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itulah, di satu segi ada transenden, di lain segi betul-betul ada integrasi kepribadian, integrated personality. Dan itu sebagai gambaran pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara pendekatan spiritualitas manajemen pendidikan itu ialah idaroh insaniyah, yakni human centered, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fahagna. Terus ditambung sesudah Nabi Muhammad jadi nabi dan rasul, fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dalam gambaran saya cek di Al-Marughi tidak begitu idenya, tapi saya menggambarkan ayat itu berkenaan dengan ayat bahwa anak yatim harus dipelihara dan macam-macam. Itu ayat sebelum Muhammad jadi nabi dan rasul. Kemudian ayat yang berbicara fa'amal yatim fala takhar, itu ayat yang berkenaan Nabi Muhammad sesudah jadi rasul. Jadi wa amal yatima tadi dibaca tuh. Sebelumnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Itu adalah ayat menggambarkan, mendeskripsikan Muhammad sebelum jadi rasul. Gitu kan? Alam yajidka yatiman fa'awa. Sebab yang disebut yatim itu kan sebelum jadi rasul. Sesudah jadi rasul 40 tahun kan sudah dewasa. Bukan yatim lagi. Gitu kan? Terus disebutkan wajadaka dhallan fahada. Dhallan itu sebelum jadi rasul. Fahadanya sesudah jadi rasul. Kemudian alam yajidka yatima fa'awa wajadaka dhallan wajadaka ailan fahagna. Miskin itu sebelum jadi rasul. Sesudah kawin dengan Siti Khadijah kaya. Gitu. Dan itu bertambah lagi peluang-peluang untuk menggunakan kehartaan material untuk perjuangan Islam sesudah dari Rasul. Sebab banyak penyumbang-penyumbang yang luar biasa. Jadi dikerat antara ayat-ayat pra-risalah dengan ayat-ayat pasca risalah. Nah, keratan-keratan itu yang memang tidak bisa lain. Kreativitas kita yang ini kan. Dan kesemuanya keratan itu berbicara tentang berbicara human centered management. Bagaimana memanage yang berorientasi pada kemanusiaan secara utuh. Tidak berorientasi kepada dirinya sendiri. Dan itulah hebatnya manajemen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang unik, ini maaf, saya harus mengatakan ini, di antara amanat Pak Natsir, Muhammad Natsir, yang pernah menjadi Perdana Menteri di Indonesia, kalau Anda jadi pemimpin, maka begitu duduk jadi pemimpin, pertama yang harus dipikirkan itu adalah siapa pengganti saya. Itu yang amanat dari Pak Natsir terkait masalah kepemimpinan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang mencontohkan itu. Sehingga dari sejak Rasulullah masih hidup, masih jumenang, itu kaderisasi itu luar biasa. Bagaimana waktu Rasulullah sakit, sengaja
ditunjuk yang jadi imam itu Abu Bakar. Begitu juga tatkala Abu Bakar jadi khalifah, bagaimana beliau mempercayakan beberapa tugas kepada Umar bin Khattab. Itu semuanya menggambarkan bagaimana kaderisasi kepemimpinan itu terus dikembangkan. Sebab apa artinya keberhasilan kita di dalam manajemen kalau pengganti kita tidak meneruskan ideologi perjuangan kita. Ideologi perjuangan kita harus diteruskan dan penerusnya harus disiapkan dari sejak awal. Jangan sampai menyiapkan terpaksa. Dan barangkali itulah diantara kekurangan negara-negara miskin. Biasanya tidak ada keberlanjutan, tidak ada istimror, tidak ada kontinuitas. Kita dituntut untuk bagaimana perjuangan Islam itu kontinu secara berkelanjutan. Kemudian bagaimana implementasi praktisnya. Ini implementasi praktis yang saya kembangkan. Dalam perencanaan, menyusun visi misi sekolah berbasis nilai Pancasila, berbasis spiritualitas yang itu dikembangkan. Jadi, tatkala kita membuat program-program kegiatan, harus merancang, harus kemudian kita mendasari bagaimana sih ajaran ketuhanan yang Maha Esa tentang program ini. Bagaimana keadilan, bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab dari program ini. Bagaimana persatuan Indonesia dari program ini. Semuanya, tatkala kita mengatakan yang praktis, pelaksanaan implementasi dari sini, semuanya dalam perencanaan begitu adanya. Dalam pengorganisasian, struktur organisasi sekolah mencerminkan partisipasi dan kebersamaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya kepemimpinan itu bagaimana dalam struktur itu semua diraih. Dalam struktur itu semua diberi kesempatan berkembang. Dalam struktur itu semuanya diberikan peluang untuk mengembangkan dirinya. Dan insya Allah di sini diberikan peluang-peluang itu. Sehingga setiap orang ada tugasnya. Setiap orang ada kewajibannya. Kalau setiap orang ada tugas artinya setiap orang punya peluang berkembang. Sebab perkembangan itu kadang-kala tidak berdasar inisiatif sendiri. Banyak perkembangan itu justru didasarkan atas kewajiban. Dan kalau seandainya orang kurang hideng, kurang sadar, dengan adanya kewajiban maka didorong. Integritas personalitinya itu berkembang. Kemudian dalam pelaksanaan, pembelajaran tidak hanya transfer ilmu, tapi pembinaan karakter, moral, dan spiritual. Insya Allah kalau di pesantren hal itu sudah terjadi secara umum. Pembiasaan-pembiasaan yang terjadi itu menggambarkan bagaimana karakter dibentuk secara sangat presisi. Pengawasan bukan hanya evaluasi akademik, tapi juga menilai aspek moralitas dan tanggung jawab. Saya pernah dulu mendapat cerita dari Syekh. Ada anak yang tidak mau belajar selama 2 hari. Syekh pernah cerita sebagai tega gitu. Dicari, ditelepon ke rumahnya tidak ada. Di sana tidak ada, di sini tidak ada. Ternyata tahu-tahu si anak itu sembunyi di tempat tidurnya, di bawah tempat tidur. Mengapa? Sebab dibully oleh teman sebangkunya. Jadi bagaimana sampai diketahui bahwa seorang anak karena dibully oleh teman sebangkunya jadi tidak mau sekolah. Itu tuh proses mengetahuinya itu tuh yang penting. Bagaimana kita ini betul-betul ada kontrol kepada hal-hal yang kecil. Ingatkan bahwa yang namanya integrated personality, kepribadian yang terintegritas, itu adalah dimulai dari hal-hal kecil. Kalau hal-hal kecil sudah terbiasa terintegrasi dalam diri, insya Allah hal-hal besar akan berlaku demikian. Nah, kemudian ayat-ayat tentang bagaimana perencanaan, pengorganisasian, sampai kontrol itu dikaitkan dengan ajaran agama. Itu ada disebutkan di sini. Langsung saja kepada slide yang terakhir. Keluaran. Nah, itu tuh keluaran. Terus, nah itu. Jadi kita inginkan dengan kita berbicara pendekatan spiritualitas pada manajemen pendidikan berbasis Pancasila ini, mukmin yang cerdas dan berakhlakul karimah.
mutu yang substantif, tidak pragmatis, lembaga pendidikan yang Pancasilais. Insya Allah saya rasanya mengamati dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu tentang Al Zaitun. Rasanya dari sejak lama ya saya dibawa ke sini itu ya, dari tahun 90-an gitu. Karena itu rasanya tatkala kita berbicara tentang apa yang terjadi itu cerdas, akhlakul karimah, lembaga pendidikan, saya kira ini sudah komitmen kita semua. Mudah-mudahan Al Zaitun berkembang dan terus maju dengan pimpinan-pimpinan yang ada pada sekarang ini. Yang terakhir, saya ungkapkan itu peribahasa Arab. Silakan slide yang terakhirnya itu. Itu ada peribahasa Arab. Silakan coba. Ah, itu. Itu peribahasa Arab. Inta sarta pala takun balkum wain tolik suudan nahwal himmah. Ini peribahasa Arab tuh bagus sekali menurut saya. Apabila Anda terpeleset, bisa jadi ada masalah sosial, ada masalah publikasi, ada masalah manajemen, ada masalah dengan pemerintah, ada masalah dengan polisi macam-macam. Oke, inta sarta terpeleset gitu. Mungkin terpeleset itu apa stong saja, salah macam gitu ya. Pala takut, jangan diam, jangan diam. Tapi balkum, berdiri aja. Kemudian intolik, loncat malah katanya. Su'udan nahwal kimmah. Tentu sesuai dengan kemampuan kita meloncat. Artinya jangan berhenti berjuang walaupun kita pernah jatuh. Bisa jadi pernah dihina orang. Pernah, ya saya kira pernah pesantren dengan Syekh 14 bulan terus menerus. Dan orang menganggap waktu saya pesantren dengan saya itu 14 bulan itu dianggap jatuh, dianggap itu terpinggirkan gitu ya. Akan tetapi enggak terpinggirkan. Alhamdulillah ini punya pesantren Ma'had dan ya saya juga terus berkembang lah sampai saat sekarang. Alhamdulillah beberapa kegiatan-kegiatan tidak pernah terputus. Sekali lagi, inta sarta pala takun. Bal, kum, pain tolik, su'udan, nahwal kimmah. Apabila Anda terpreset, jangan terus duduk dong. Tapi berdiri, meloncat, sesuai dengan kemampuan. Insya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang ada di sini, terutama sahabat-sahabat muda yang masih di tingkat SLTP, SLTA, dan mahasiswa, jangan terus menyendiri tatkala ada hinaan. Jangan terus bersembunyi di belakang tatkala kita ada hal-hal yang tidak enak diterima dari sosial, dari masyarakat. Jangan, terus saja maju. Toh orang nanti lupa sendiri atas apa-apa yang pernah terjadi sebelumnya. Bila kita memang maju terus menerus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Aku lu qouli hadza wastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Sanusi US MPD yang telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa. Selanjutnya kepada Syekh Jatun di... Jangan pakai dipersilahkan. Ya. Saya mau cerita. Ya, dipersilakan Syekh. Ya. Beliau, profesor kita ini, kawan Syekh, gak bisa dihitung berapa lama itu. Begitu Syekh menikah, tahun 70,
bulan November Oktober, tanggal 6 itu kita punya organisasi. Waktu di Ciputat organisasinya HMI. Waktu ke Banten organisasinya sama dan beliau ini. Cuma beliau tidak HMI, IMM, Muhammadiyah. Tapi tadi dalam sejarah tidak menyebut Muhammadiyah. Yang disebut Persis. Mengapa? Karena ini amaliyahnya bukan Muhammadiyah, walaupun dosen Muhammadiyah. Ini Persis jelas. Sering kita berjumpa dan bertemu dalam Kawacondro di Muko. Itu debatnya debat Persis, Muhammadiyah dan HMI. Amaliyah ibadah. Tapi setelah itu, karena Syekh biasa masak yang enak rame-rame gitu, tentrem lagi. Besok diskusi lagi. Diskusinya bukan kalem-kalem, tuding-tuding begini, gimana? Buka Quran, buka hadis. Kita untuk apa hadis? Quran saja, hadis terlalu banyak, susah dibaca. Quran, kalau beliau hadis terus. Nah, maka ceritanya tadi hadis saja panjang kan. Sampai Pancasila pun dihadiskan. Nah, jadi anak-anakku semua dan para guru, sahabat dari awal sampai duduk hari ini. Karena organisasi yang sama, maka didaftarkan masuk pesantren juga sama. Yang mendaftarkan masuk pesantren juga sama. Hanya beliau ini nggak sempat dekat dengan orang yang memesantrenkannya. Tapi saya sangat dekat, walaupun tadinya dimasukkan pesantren. Nah ini bedanya. Langkah-langkah beda ya. Bukan langkahnya. Mungkin masih tersimpan dendam. Bukan dendam yang jelek. Dendam yang bagus. Saya juga punya simpanan dendam yang bagus. Itu yang memesantrenkan Syekh dan beliau ini belum kenal siapa Syekh. Begitu kenal, orang yang paling dekat dengan beliau yang memesantrenkan tidak tahu kepribadiannya. Ternyata yang dipesantrenkan ini sangat tahu kepribadiannya. Tatkala orang yang memesantrenkan Syekh itu dikatakan oleh seluruh dunia Indonesia tidak bisa bicara. Stafnya pun mengatakan hanya 5 menit Syekh bisa bicaranya. Namun tatkala Syekh datang pakai ilmu slumun selamat. Kalau bahasa Arab diarabkan belum tentu mau orang yang Jawa itu. Maka Arab dijawakan sluman saluman. Sulumun salum. Selamat salamah. Jadi masuk dengan tentram, dengan tenang, selamat. Nah, ternyata dengan doa slumun selamat akrab. Akhirnya memanggil, ingin bicara. Di saat orang melempari rumahnya, presiden yang menginstruksikan lempari saja. Saya masuk. Stafnya yang hari-hari bersamanya hanya 5 menit bisa di. Kalau Syekh datang dehem saja sudah disediakan tempat. Bicara sampai 3 jam nggak mau berhenti. Kecuali Syekh rumahnya jauh, minta permisi. Wah masih enak bicara kok, sudah pergi.
Kadang-kadang guyon, sewakan tempat di samping rumah beliau. Sudah nggak ada rumah sewa di sini. Punya orang penting semua. Gitu. Ya sudah, saya pulang dulu. Nah, beliau sampai hari ini masih ada sedikit dendam. Dendamnya bukan dendam hak anti, bukan. Kok saya tidak bisa ketemu ya? Gitu. Nah inilah, karena dulu sering berantem. Berantemnya itu ya berantem 5 poin itu. Bagaimana menerapkannya? Maka saya bilang, ayo kita buat program. Tahun 77 akhir. Itu diskusinya apa setelah keluar dari pesantren? Pesantrennya bukan pesantren kilat, tapi juga bukan pesantren tradisional. Modern. Karena apa? Kurikulumnya buat sendiri. Tidak ditentukan siapa-siapa. Sampai makannya pun buat sendiri. Dikirim dari pesantren itu dikasihkan tukang becak. Kita harus buat makan sendiri. Karena kita harus mandiri. Ketika itu belum terlalu paham. Namun punya lingkaran yang bisa membantu. Coba siapa yang bisa dimintai kambing? Masaknya di mana? Jangan tanya masaknya. Bisa masuk sini nanti jadi sate. Jadi sering masak kambing. Di dalam pesantren yang nggak boleh masak apa-apa, bisa masak kambing. Itu memang spesial karena apa? Doanya sluman, slumun, selamat. Kalau ingin nonton bioskop, itu bisa, walaupun pesantrennya dikunci. Kunci. Dijaga oleh pasukannya Tony, banyak sekali. Nah, mengapa? Karena tiap pagi dan petang, itu kita membagi makanan untuk tukang becak. Kita masak sendiri, bumbu itu kita beli keluar. Diizinkan. Karena zaman dulu nggak ada itu, kalau sudah mempertanggungjawabkan, ya dipertanggungjawabkan. Nggak ada ingin lari itu dari pesantren. Sekarang kan pelajar-pelajar keluar dari pesantren, ke Sukaselamat. Dulu saya tidak. Belanja saja sambil nonton bioskop. Dulu nggak ada itu, handphone yang ditekan berbunyi nggak ada. Nonton bioskop, cuma belum pernah ikut. Mengapa? Tidak terlalu berani nerobos. Nah dulu saya itu berani nerobos. Kalau nggak dikasih ya, kan saya sudah nggak merokok. Dikantongin saja itu gudang garam yang merah gitu. Pak, itu apa? Gudang garam. Saya mau ke pasar boleh nggak? Itu diminta ya, boleh. Pasar. Modalnya cuma begitu. Sampai terciptalah satu program. Kita harus membuat pendidikan. Pendidikan seperti apa? Ya nggak tahu, yang penting pendidikan. Mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Saya dulu tidak selalu mengatakan umat Islamnya. Kalaulah umat Islam ada ujungnya, bangsa Indonesia. Maka dalam perjalanannya selalu mengumandangkan umat Islam bangsa Indonesia. Kalau beliau umat Islam saja. Nah, itu bedanya. Sampai hari ini belum kenal umat Islam bangsa Indonesia. Beliau ini kenalnya umat Islam saja. Tapi tinggalnya di Bandung dan Purwakarta. Nah ini bedanya ini. Kalau saya menspesifikkan umat Islam bangsa Indonesia. Saudara-saudara akan tahu yang tahu. Yang tidak tahu, carilah tahu. Kalau beliau dalam gemblengan Condro Dimoko sudah spesifik umat Islam bangsa Indonesia. Nggak usah ngurusi umat Islam Arab. Itu belum Islam.
Karena Al-A'rab. Sudah Islam tapi belum iman. Biarkan saja. Alaikum anfusakum saja. Akhirnya berjalanlah pendidikan itu yang menyangkut umat Islam bangsa Indonesia. Maka kalau mencari nama yang netral, yang orang Indonesia juga mengenal walaupun coro Arab, orang Arab juga mengenal, maka disebut Az-Zaitun. Sebelum berdiri Az-Zaitun, kita undang beliau ini. Kumaha iya? Ayo. Dan yang masih bisa ketemu sampai hari ini tinggal satu ini. Lainnya banyak tapi belum pernah ketemu. Ya, mudah-mudahan inilah kawan. Saudara-saudara, saya dulu melarat waktu pesantren itu. Apa melaratnya? Tidak ada yang ngasih kiriman makanan. Karena saya ada di ujung kulon, pesantrennya di ujung selatan, bagian timur. Jadi setiap famili beliau ini mengirim makanan, nembong ke sini, ikut makan. Yang lain santri yang lain dikirim, nembong sana. Yang satu ini jarang datang. Menjelang tamat baru datang. Menjelang tamat baru datang. Nggak tahu bahwa akan tamat. Besok tamat. Boleh pulang baru datang. Jadi sangat panjang. 2 tahun di dalam gemblengan pesantren yang direkturnya kita buat sendiri, kurikulumnya membuat sendiri, jam belajarnya membuat sendiri, diskusinya membuat sendiri. Akhirnya keluar masing-masing punya karya yang didiskusikan dalam pesantren tersebut. Beliau awalnya bersama Unisba, sekarang mendirikan sendiri. Walaupun namanya orang, Pak Zainal Muttaqin. Ya mudah-mudahan bukan orangnya tapi namanya saja. Zainal Muttaqin. Agak ke syiah-syiahan. Kalau Zainal Muttaqin itu agak syiah lah. Kemudian datang satu lagi. Duluan Az-Zaitun daripada Zainal Muttaqin. Walaupun Zainal Muttaqin Al-Jami'ah, di sini baru Ma'had. Ini Jami'ah. Namanya Az-Zaitun. Dari dulu inginnya Qur'ani. Beliau inginnya Pancasila yang tidak terlalu jelas. Pancasilanya beliau ini tidak terlalu jelas. Karena masa lalu yang dibahas. Sedangkan Pancasila itu kini dan besok. Beliau ini bangga kalau menceritakan Pancasila masa lalu sehingga mengungkit lagi Piagam Jakarta. Sehingga memasukkan lagi nilai-nilai seakan-akan itu keindonesiaan. Jadi Indonesia diembel-embeli dengan Islam. Padahal dulu pernah ada itu. Tahun 49. Sudah selesai menyerah dan kembali ke Ibu Pertiwi. Sekarang dihidupkan oleh beliau. Ya kira-kira setuju apa enggak? Setuju. Walaupun itulah memahami Pancasila yang kurang pas itu jadinya Islam terus. Sekalipun tidak mau kalau dibawa kepada negara Islam itu enggak mau, beliau anti. Namun Islam terus. Nah coba tanya, Pak, kalau cerita di Indonesia Islam mau enggak negara Islam? Wah, pertama kali tidak. Cuma Pancasilanya kurang jelas. Masih mengaitkan dengan Piagam Jakarta dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang sangat Islamis.
Mengapa yang dulu kok ditolak? Itu kalau bicara sejarah. Tapi hidup tanpa mengupas sejarah tidak pas. Tapi sejarah yang tajam kalau kita mau mengupas sejarah. Sebab sejarah ini bukan sekedar pengasahan, tapi pisau yang tajam yang bisa mengupas perjalanan kini dan mendatang. Kira-kira kalau kita masuk kepada Elstein, Islami apa tidak? Pesan Nabi Muhammad apa tidak? Kalau pesan Nabi Muhammad pesan Quran, bukan pesan hadis. L, law, S, science, E, teknologi, E, engineering, E, art, kemudian matematik, dan S lagi spiritual. Islami apa tidak? Kalau Quran yang dirujuk, itu Qurani. Kalau sudah Qurani, Rasuli. Baik Rasul yang dulu sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Itu semua karena apa? Berdoa selawatnya menyangkut kepada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berpolitiknya juga Quran. Quran itu mengakui Yahudi apa tidak? Mengakui. Quran mengenal Israel apa tidak? Mengenal. Nah sekarang yang katanya Islam anti Israel, anti Yahudi. Mati, harga mati. Nah ini yang harus diluruskan. Harus diluruskan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Keluarga Ibrahim itu keluarlah satu di antaranya yang berbunyi Israel. Dan negaranya satu keluar yang namanya Muhammad dan Madinah namanya tempat itu. Yang ada sekarang konsisten mana? Israel atau Madinah? Madinah itu Sriwilan itu. Bukan jadi pusat pemerintahan seperti Rasul Muhammad SAW. Sedangkan negara Israel didirikan oleh anak turun Bani Israel. Mana yang konsisten? Nah ini banyak di antara kita yang benci tanpa akal. Anti. Datanglah Prabowo, presiden kita. Kalau kamu mau mengakui Palestina, hari ini saya akui. Itu baru bagus itu. Keluarlah dari kantor di mana itu dulu yang di Istiqlal itu. Haram. Yang punya haram itu hanya Allah. Keluar fatwa haram. Katanya tidak mau musyrik. Jadi Pancasila itu begitu. Menjeluntrungkan orang yang belum jeluntrung. Meluruskan orang yang belum lurus. Begitu juga Islam. Islam itu aneh. Mula-mula datang itu aneh. Gharib. Out of the box. Keluar dari aturan. Gharib. Fasayaudu ghariban. Akan kembali aneh. Namun tuba lil ghuraba alladzina aslahu ma afsadan nas. Berbahagialah orang yang aneh-aneh ini yang mau meluruskan yang disesatkan oleh orang. Kalau sekarang orang Islam kok anti Israel, ayo kita luruskan. Jangan begitu Mas. Sampean baca doa selawatnya seperti apa?
Saking bencinya mengharamkan wa ala ali Ibrahim. Ini yang benci. Enggak betul itu ali Ibrahim itu bid'ah. Tapi ali Muhammad, enggak ada ali Muhammad itu, sudah habis. Makanya yang lain-lain pengen kan Habib turunan Muhammad. Enggak ada, Quran sudah memutus, enggak ada. Enggak ada. Bukan bapakmu Nabi Muhammad itu. Rasulmu, nabimu saja. Quran mengatakan begitu. Yang ada Ali Ibrahim enggak diakui. Nah, mudah-mudahan beliau tidak masuk itu. Karena apa? Gemblengannya sama, masa beda? 2 tahun digembleng sama-sama. Ya kalaulah ada, jangan diucapkan. Karena keluaran Condro di Muko yang di sana itu sudah gagah. Nah, kalau nanti keluar itu, ya kurang gagah itu namanya. Jadi patokannya itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ali Muhammad sudah tidak ada. Ali Saud yang ada hari ini. SHM Nabi Muhammad diambil oleh Ibnu Saud. SHM Israel yang tadinya diambil oleh Utsmani diambil kembali oleh Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Ini cerita persahabatan yang dari tahun 70 sampai hari ini tidak pernah putus. Ya, sekian saja. Jangan panjang-panjang, bubarkan saja, selesai. Jangan ada tanda cana, nanti panjang itu. Selesai gitu aja. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.